Silakan Pak Lidara. Makan sendiri enak amat ya. Cuma ngeliatin doang. Iya, coba Pak Bom kita lanjut lagi yang kemarin nih. Kita mesti buka lagi nih ya. Coba kita review lagi Pak. Ya. Ya, coba ulangan 13 kalau kita bangun. Siapa tahu ada yang lewat ya. Ulangan 13. Ya, jadi di sini kita berbicara kembali nabi palsu ya. Jadi bagaimana sang nabi palsu ini menyesatkan dunia ya, sangat berbahaya memang palsu. Nabi palsu ini sangat menyesatkan dunia, dan sekarang era keterbukaan, era informasi, era internet ya, yang khususnya internet yang dibuat oleh para ilmuwan Israel dan orang-orang keturunan Israel, maka terbukalah ya tentang nubuatan nabi palsu ini. Ya, jadi nabi palsu ini akhirnya nubuatannya tergenapi apa yang dikatakan di Alkitab ya. Ya, kita baca dulu ya. Jadi apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau pemimpi dan dia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat. Ya, jadi nabi palsu ini ya, seorang pemimpi ya, sudah ya kita pertegas lagi, nabi palsu ini seorang pemimpi yang berusaha membuat mukjizat ya, mau memberitahukan kepada kita dia punya mukjizat atau tanda, tapi mukjizat atau tanda itu tidak pernah terjadi ya, karena memang nabi palsu ini tidak punya mukjizat ya. Nah, ayat 2, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi dan ia membujuk ya, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya ya. Nah, ini dia katakan mukjizatnya terjadi ya, padahal mukjizatnya kita tahu sendiri adalah mukjizat yang dikarang-karang sendiri ya. Yang dia katakan itu mukjizatnya terjadi tapi dia karang-karang sendiri ya. Kemudian dia mengatakan marilah kita mengikuti Allah lain, sedangkan kita umat-umat yang sudah beriman, umat-umat Tuhan sudah mengikuti atau menyembah YHWH Elohim, sang pencipta yang sudah menciptakan dunia ribuan tahun yang lalu, dan dunia ini sudah terisi dan dunia ini sudah dipenuhi oleh manusia, dan YHWH sudah mengutus nabi-nabi yang dia tunjuk, nabi-nabi yang benar ya, bukan nabi-nabi palsu ya, karena nabi palsu ini tidak pernah diutus oleh YHWH ya. Ya, kemudian dia katakan mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Jadi nabi palsu ini membujuk orang-orang beriman untuk mengikuti Allah lain ya, Allah yang bukan YHWH, yang namanya berbeda daripada YHWH Elohim ya, yang tidak kita kenal sama sekali dan kita tidak kenal sebelumnya. Dan dia mengatakan, dia meminta dan dia menyuruh kita untuk berbakti kepada Allah lain itu. Ayat 3 dinaikkan Pak Bom. Ini perkataan YHWH ya, ini perkataan Elohim. YHWH yang saya juga punya Ton, masuk. Kaget saya sampai. Oke. 3. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan atau YHWH Elohimmu
mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau mengasihi YHWH Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi Bapak YHWH ya, Elohim kita sudah mengatakan jangan dengarkan nabi palsu atau pemimpi itu, karena dia akan membawa kamu, menyesatkan kamu ya, untuk lari daripada YHWH, penyembahan kepada YHWH Elohim kita yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi ya, supaya kita juga tidak lagi mengasihi YHWH Elohim kita. Ayat 4. Pak Bom naik, Pak. Ya, Pak Lidana baca dulu, saya ke kamar mandi sebentar aja dulu ya. Iya, saya sebenarnya juga mau ke kamar mandi dulu, Pak, mau pipis, Pak. Soalnya saya mau kasih keluarkan racun dulu saya keluarkan dulu. Iya, saya mau ditampung, Pak. Semua barangkali ada yang mau minum pipis saya supaya tambah pinter. Orang onta aja diminum pipisnya, masa kita. Oke, ayat 4. Ya, YHWH Elohimmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berbaut. Ya, Bapak, YHWH Elohim sudah menegaskan. Ya, kita harus mengikuti dia. Kita harus menyembah dia. Ya, kita harus takut akan dia. Ya, Tuhan Allah kita, yaitu YHWH Elohim. Ya, kita harus berpegang kepada perintahnya. Suaranya harus kita dengarkan. Ya, supaya kepadanya hanya kita berbakti. Jangan berbakti atau menyembah kepada Allah lain, atau Allah yang bernama lain, Allah yang bukan bernama YHWH. 4 huruf suci tetragrammaton, Allah lain dari negeri lain ya. Oke, ayat 5. Nabi pemimpi itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak murtad kepada Tuhan Allahmu. Ya, nabi pemimpi ini mengajak kita untuk murtad atau meninggalkan YHWH Elohim kita. Ya. Dan nabi ini sudah ditetapkan harus dihukum mati dan harus mati. Ya, nabi pemimpi ini. Ya. Dia mengajak kita, ya, dia mengajak kita umat, anak-anak orang-orang beriman untuk tidak menyembah Elohim yang telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, ya, membebaskan, yaitu Musa yang membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, perbudakan Firaun, dan yang menebus, ya, menebus kita, bangsa Israel, ya, bukan kita tapi bangsa Israel dari rumah perbudakan di Mesir dengan maksud untuk menyesatkan. Ya. Dinaikkan lagi Pak Bom. Jadi memang nabi palsu ini memang sangat senang menyesatkan ya. Jadi dia mau membawa umat Tuhan untuk disesatkan ya. Ya, dengan maksud untuk menyesatkan ya dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu, atau dari jalan yang diperintahkan YHWH Elohim ya kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapus yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jadi kita harus menghapus, kita harus membuang jauh-jauh ya ajaran daripada nabi palsu ini yang ajarannya sesat dan menyesatkan. Lanjut Pak Bom ke ayat ulangan 13 ayat 7 dan 8 Pak Bom. Oke, 6-nya nggak apa-apa, 6-nya langsung ya. Jadi Elohim kita ya, YHWH Elohim kita sudah memberitahukan apabila ada saudaramu laki-laki atau anak ibumu yang artinya sepupu saudara kita, adik kita, atau anakmu atau anak-anak kita yang laki-laki atau anak-anak kita yang perempuan atau istri kita sendiri
atau sahabat karib kita ya membujuk. Nah, mungkin ada kan, mereka sudah termakan oleh hasutan sang nabi palsu yang menyesatkan. Nah, akhirnya mereka membujuk kita secara diam-diam. Ya, yang dengan berkata, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh kamu ataupun oleh nenek moyang kita. Ya, jadi bisa saja saudara laki-laki, anak saudara, adik, ya, anak kita sendiri, ya, kemudian istri kita sendiri, kalau sudah termakan, ya, dan sudah disesatkan oleh sang nabi palsu ini dengan tipuan-tipuannya, ya, dengan dusta-dustanya, ya, maka mereka akan mengajak kita untuk menyembah kepada Allah lain, ya, Allah yang bukan bernama YHWH, ya, Allah lain lah pokoknya, Allah negeri-negeri dongeng, ya. Oke. Kemudian salah satu Allah bangsa-bangsa di sekelilingmu, yaitu Allah yang harus kita sembah atas bujukan sang nabi palsu yang menyesatkan. Jadi kita menyembah salah satu Allah bangsa-bangsa yang ada di sekeliling kita, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung-ujung bumi. Nah, jadi jelas ya, nabi palsu ini mengajak menyembah Tuhan yang ada di negeri antah berantah. Jadi makanya dia katakan bahwa aku hanya diperintahkan untuk menyembah, ya, nabi palsu ini berkata aku diperintahkan hanya untuk menyembah Tuhan negeri ini, gitu dia sebutkan, ya. Oke, lanjut. Ayat 8-nya. Oke, ya. Loh, tadi Pak ulangan 13 Pak, masih 8-nya Pak. Waduh, masih kita lanjut Pak. Ulangan 13-nya Pak, masih tadi, ya, ayat 8-nya Pak. Biar kita tuntaskan dulu ini, ya. Oke, maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Jangan engkau merasa sayang atau iba kepadanya. Janganlah mengasihani dia dan janganlah menutupi salahnya. Jangan kita tutupi dengan berbagai macam cara, ya. Dengan cara muter Bela-bela sana. dia. Iya, muter sana, Bela-bela muter sini. Dibela, kemusuhannya. iya, dibela mati-matian seperti Bela kita mati-matian. akhirnya seperti sapi membunuh uber-uber ekornya ekor. sendiri. Ya, jadi muter-muter tidak selesai hanya untuk menutupi kesalahan sang nabi palsu dan penyesat ini, ya. Jadi kita bela mati-matian walaupun kita tahu bahwa dia memang sudah salah dan sudah sesat dan dia adalah nabi palsu, tapi berusaha ditutup-tutupi. Oke, 9-nya Pak. Nah, ini makin seru nih Pak. Makin seru ya. Ya. Kayaknya Pak Mordecai, kayaknya Pak Mordecai kayaknya udah mulai panas dia, udah kepanasan. Udah mulai Pak. Saya udah ya, yakin. Pak Mordecai. Iya, saya udah yakin Pak Mordecai udah buka baju Tanya dia. dulu. Pak Mordecai Udah keringetan. udah mulai buka baju Pak Mordecai. Udah keringetan. Sudah mulai buka kancing baju, baru kancing atas. Oh gitu ya. Udah mulai panas ya berarti ya. Mulai baru hangat. Oke, jadi di ayat 9, tetapi bunuhlah dia. Nah, Tuhan suruh membunuh, bahkan Tuhan sendiri yang menjatuhkan hukuman mati. Ya, bunuhlah dia, pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Dalam arti di sini tangan kita yang sudah disesatkan oleh dia, dibujuk rayu, disesatkan, kemudian rakyat banyak atau orang banyak yang juga ikut disesatkan oleh dia, makanya bersama-sama kita harus membunuh dia. Ya, bahkan karena Elohim YHWH sudah menjatuhkan hukuman mati atas dia. Oke, lanjut ke Ulangan 18, Pak. Ulangan 18 ayat 20, 21 dan 22. Oke, jadi nabi palsu ini ya memang nabi palsu ini apa ya, mulutnya kalau dibilang mulut Carlota ya. Ikut aja Pak di darah ini. Loh, kan saya ikut-ikut. Kan dibilang katanya Pak Bom kalau mulut yang suka itu mulut Carlota kan. Benar nggak Pak Bom? Begini.
Ya, ya, ya. Jadi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, berarti Carlota kan dia ini terlalu berani untuk menyebut nama nama YHWH atau membawa-bawa atau menjual ya, kalau istilahnya menjual nama YHWH ya. Jadi dia mengatakan bahwa saya diutus oleh Sang Pencipta. Saya diutus oleh Tuhan Sang Pencipta. Sedangkan dia sendiri tidak mengenal YHWH Sang Pencipta itu. Jadi dia hanya mulut Carlota saja mengucapkan demi nama YHWH. Yang perkataannya tidak diperintahkan, tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya. YHWH itu tidak pernah memerintahkan nabi palsu ini, ya, nabi yang menyesatkan ini atau nabi mulut Carlota ini, ya tidak pernah diperintahkan oleh YHWH untuk menyampaikan firman-Nya, karena YHWH mengatakan bahwa perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain. Nah, selain membawa-bawa nama kebesaran atau kemahakuasaan YHWH sebagai Sang Pencipta yang dia katakan adalah Tuhannya, nah, dia juga berkata demi nama Allah lain, yaitu nama Tuhannya yang dia ciptakan sendiri, ya, mengganti nama YHWH. Jadi nama YHWH Sang Pencipta, Adonai Elohim, diganti dengan nama yang lain, ya, nama di sini dikatakan nama Allah lain, ya. Dan nabi sesat ini, nabi palsu ini mengganti nama YHWH dengan nama atau sebutan yang lain, ya. Dan nabi itu harus mati. Tadi sudah sekali diperingatkan nabi itu harus dihukum mati. Sekarang YHWH mengatakan nabi itu harus mati 2 kali sudah, ya. Jika sekiranya ayat 21, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Nah, kita pasti bingung kan? Ya, kita sebagai orang beriman pasti bingung bahwa apa sih ya yang dikatakan sang nabi penyesat ini, sang nabi palsu ini. Yang dikatakannya bukan perkataan dari yang difirmankan oleh YHWH Sang Pencipta. Ya, apa sih? Nah, ini jawabannya di ayat 22 dinaikkan Pak Bom. Jadi kita kalau bertanya dalam hati kita, bagaimana kita tahu bahwa perkataan itu tidak difirmankan oleh YHWH Sang Pencipta? Ayat 22. Nah, apabila, untuk mengetahuinya kita harus lihat ini, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan. Nah, ini Carlota lagi kan dia berkata demi nama Tuhan. Ya, Tuhan Sang Pencipta. Benar. Tapi yang dia sebutkan nama Tuhan yang tidak jelas. Ya, nama Tuhan yang tidak punya kuasa. Nama Tuhan yang mati, ya, nama Tuhan yang tidak jelas bentuk dan wujudnya. Ya, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai. Nah, iya, nabi palsu ini apa yang dikatakannya itu tidak pernah ada yang sampai dan tidak pernah ada yang terjadi. Ya, karena memang dia dapatkan semua itu dari mimpi. Ya, mimpinya itu juga di dalam goa-goa yang gelap. Ya, tadi kan nanti kita akan baca ya. Jadi mimpinya ini dia dapat di goa-goa yang gelap dan dia katakan itu adalah firman Tuhan yang dia dapat. Dan dia katakan bahwa dia telah diutus. Ya, jadi seorang nabi pemimpi ini, nabi sesat ini suka bermain-main di goa. Di goa itu tempat hidup jin, setan, dan semua makhluk genderuwo, kuntilanak, dan lain-lain. Jadi perkataannya tidak terjadi. Maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Bapa YHWH Elohim Sang Pencipta. Gitu loh. Nah, itu loh untuk mengetahui perkataan yang tidak difirmankan oleh Elohim. Nah, bahwa perkataannya tidak pernah ada yang terjadi. Ya, dengan terlalu berani nabi ini telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya.
Kita orang beriman nggak boleh gentar sama nabi palsu ini, walaupun dia mengancam, walaupun dia pasti mengancam-ngancam kita sebagai umat percaya. Oke, Pak Bom, lanjut Pak. Wah, kita mundur lagi nih ke Ulangan 4 ayat 28 Pak Bom. Maaf ya Pak Bom. Ulangan 4 ayat 28 Pak Bom. Coba kita lihat apa isinya. Benar apa salah? Nah, di sini si nabi palsu, ya, nabi yang mulut Carlota ini, nabi palsu, nabi yang tidak pernah diutus oleh Bapak YHWH, ya, Sang Pencipta. Di sini dia mengajarkan bahwa maka di sana kamu yang sudah disesatkan akan beribadah kepada Allah lain, ya, kepada nama Allah lain, bukan kepada nama YHWH Elohim Sang Pencipta, tapi nama Allah lain, buatan tangan manusia. Jadi buatan mereka, buatan si nabi palsu dan pengikut-pengikutnya, ya, yaitu dari kayu dan batu. Jadi ada unsur batu, ada unsur kayu. Tuhannya ini diciptakan, ya, yang tidak dapat melihat. Nah, Tuhan ciptaannya ini abstrak, ya, tidak pernah diketahui bagaimana bentuk dan rupanya, ya, dibuat dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, apalagi tidak dapat melihat, apalagi tidak dapat, berarti kalau yang tidak dapat melihat itu buta, yang tidak dapat mendengar itu budak, bolot. Jelas. Loh iya Jelas kan, kalau tidak jelas kalau tidak melihat Pak Lidara ya buta lah. Oh iya Bu. Bener kan saya ngomong nggak salah. Kok Bapak Benar, protes? benar. Saya mulai panas ini, tidak ada AC. Oh panas ya. Nah, kalau Bapak Iya. panas, ini kan ada ARS atau kulkas Bapak buka, pintunya Bapak masuk dalam kulkas supaya jangan panas. Jawabnya Pak Gitu Mordecai. ya. Ada selingan nggak Pak Lidara? Hah? Ada selingan Ada. nggak? Kalau ada Selingan. selingannya kan Ah. tadi kan dikatakan mulut yang apa? Carlota. Carlota. Iya. Mungkin saya mau Itu. apakah sama dengan ayat di Amsal coba untuk selingan? Mulut Oh Carlota itu begitu. kayak Oke, boleh sebelum ke selingan saya lanjutkan dulu ini ya. Jadi Nah, dia tidak dapat melihat, udah pasti buta. Dia tidak dapat mendengar, pasti bolot dan budak. Tidak dapat makan, berarti dia tidak punya tenggorokan dan tidak punya perut. Dan punya tidak mulut. Iya mulut, jangankan mulut, tenggorokan juga nggak bisa. Punya mulut kalau nggak punya tenggorokan juga mau masuk dari mana makanannya? Ayo. Masuk dulu dari mulut dulu, Pak. Dalam perut. Iya deh dari mulut. Berarti tidak punya mulut. Ya. Iya. Dan tidak dapat mencium. Berarti dia tidak berarti punya tidak. hidung. Nah, Jadi coba kita bayangkan kalau muka yang tidak punya mata, tidak punya kuping, tidak punya mulut, tidak punya hidung, rata itu muka. Oke, coba lanjut tadi selingannya apa Pak? Ayo selingan, like, yang nonton like. Ayo, supaya bisa tahu siapa yang nonton ini. ya Like, selingan Amsal. ini. like. Selingan Ya, Pak Amsal. Bom ini kan tadi Ya. menyinggung mulut yang Carlota itu. Nah, kita buka Amsal 4 ayat 24. Ya. Portelinga kapan? Oke, di mana Amsal lagi? 424. Amsal 4 ayat 24 Pak Bom. Mungkin mulut Carlota itu yang dimaksud di situ mungkin ya. Nah, mungkin nanti dibacakan Pak Lidara sekalian ini. Lanjut Pak Lidara, silakan Pak Lidara. Mulut Carlota mungkin Pak. Oke, saya lanjut ya. Jadi selingannya ini ya, masuk ya masuk juga Pak, masuk ya. Oke, Amsal 4:24. Jadi tadi mulut Carlota ya, mulut yang berbicara dusta karena Tuhan YHWH
Ya, Elohim tidak pernah menyampaikan firman-Nya kepada sang nabi palsu, tapi dia Carlota lancang mulut. Ya, nah, jadi dikatakan di sini buanglah mulut serong. Nah, Carlota ini mulut serong memang. Buanglah mulut serong daripadamu. Nah, maksudnya nih daripada nabi palsu. Sudah diingatkan nabi palsu jangan ngomong banyak, kamu ngomong dusta. Dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Nah, ini bibir dolak-dalik ini. Kalau bibir dolak-dalik ini kayak bibirnya Nandar kayaknya. Itu mata yang buta itu bisa diteruskan. Itu ada mata juga itu Pak Lidara di bawah. Lanjut yang lain. Ayo Oke, lanjut ya. Imamat, Oke. Mau Ya, imamat. kita sebentar belum Pak, belum ke imamat Pak. Ulangan 8 ulangan 8 ayat 19 Pak. Coba kita lihat apa isinya nih. Nah, dari ulangan 8 ayat 19. Nah, urutannya dulu nih Pak. Nih kita masih bermain-main di ulangan. Nah, ini dia. Ini menyambung tadi ya. Ya, karena nabi palsu sudah menyesatkan orang. Kemudian orang-orang yang disesatkan ini menyembah kepada Allah lain, ya, yang Allah lain, yang namanya lain, bukan nama YHWH, Elohim. Nah, di sini dia berkata, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu, ya, melupakan YHWH Elohim dan mengikuti Allah lain, mengikuti Allah yang namanya lain, ya, yang tidak jelas, yang tidak dapat mencium melihat alias buta, tidak dapat mendengar alias bolot budek, tidak dapat makan dan tidak dapat mencium, ya, ya, beribadah kepadanya dan sujud, sekali lagi, dan sujud menyembah kepadanya. Nah, karena Bapak Elohim YHWH tidak pernah mengajarkan kita sujud menyembah kepadanya. Apalagi sujud menyembah ke satu arah. Ya, dan sujud menyembah di sini dalam arti ya tahulah kalau sujud itu artinya mencium tanah, ya, ya, berulang-ulang. Nah, kita memang disuruh sujud menyembah, tapi bukan seperti itu. Ya, sujud menyembah kita berbeda. Ya, jadi aku peringatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Sudah 3 kali. Ya, Elohim YHWH sudah memperingatkan ketiga kali. Tadi pertama akan dihukum mati, kemudian akan binasa, dan sekarang pasti binasa. Oke Pak Bom, kita ke Yesaya. Jadi jelas ya, si nabi palsu Imamat ini dulu. ya imamat, oke boleh. Nabi palsu ini mengajarkan orang, menyesatkan orang untuk sujud menyembah kepada Allah lain, yaitu Allah buatannya yang terbuat dari unsur kayu dan batu, sujud menyembahnya. Oke, jadi Tuhannya adalah batu dan kayu. Oke, Imamat 26 ya. Nah, ini YHWH ini, Bapak YHWH ini Elohim, Sang Pencipta sudah mengingatkan juga, janganlah kamu membuat berhala bagimu. Berhala itu adalah sembahan yang disembah yang berupa unsur kayu dan batu, ya, ini berhala. Jadi dan harus sujud menyembah. Dan patung, oh jelas dibilang patung ini. Dan tugu berhala, waduh tugu berhala. Berarti tugu berhala ini, kalau tugu itu ya berdiri ya, tugu itu dari batu pasti. Kalau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir. Nah, itu batu berukir mungkin ya melambangkan setan yang harus ditimpuk dengan batu mungkin ini ya. Jadi batu ketemu batu. Jadi Dilempar batu, ya harus dilempar batu ini sebenarnya. Karena bentuknya tugu kan, tugu itu kan memanjang ke atas, Pak. Ya, tugu berhala ini memanjang tinggi ya ke atas ya. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembahnya.
menyembah kepadanya. Untuk sujud menyembah kepadanya. Jadi jangan sujud menyembah kepada batu dan kayu. Ya. Jangan sujud menyembah kepada patung atau buatan dari unsur kayu dan batu. Ya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, atau sebab akulah Yahweh Elohimmu. Ya, jadi jangan sujud menyembah. Karena nabi bermulut Karlota ini, nabi palsu ini menyesatkan untuk sujud menyembah Tuhan dari batu dan kayu yang tidak pernah kita kenal maupun nenek moyang kita kenal. Oke, terus ke Yesaya, Pak. Masih ada lagi? Ya udah. Udah, Pak. Kita lari, kita loncat ke Yesaya 21 dulu, Pak. 21 ayat 13. Ini kan sambung menyambung ya. Nah, tadi ciri-ciri dari nabi sesat, nabi palsu yang mulut Karlota, ciri-cirinya. Kemudian sembahannya sudah jelas tadi dikatakan, sembahannya adalah patung atau berhala atau yang terbuat dari unsur kayu dan batu, ya, yang disujud menyembah, sujud menyembah kepada mereka. Sang nabi palsu dan para pengikutnya sujud menyembahnya. Sekarang kita berbicara dari manakah sang nabi palsu ini berasal dan di manakah nabi palsu ini sebelumnya berdiam dan tinggal. Oke. Yesaya 21 ayat 13 berkata, ucapan ilahi terhadap Arabia. Wah, jelas. Berarti ya sang nabi palsu ini, ya, sang nabi palsu ini atau nabi mulut Karlota ini yang berani menjual-jual atau mengatasnamakan Tuhan sang pencipta yaitu Yahweh Elohim, ya, berasal ucapan ilahi sendiri mengatakan bahwa dari Arabia, di belukar Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah Dedan. Jadi orang ini dari Arabia. Oke. Lanjut nabi palsu ini ya. Yesaya 25, Pak. Bentar dulu, Pak. Itu tadi khalifah itu, Pak. Saudara. Iya. Itu khalifah itu kan pedagang, Pak. Iya, pedagang-pedagang. Ada, Pak, ini Pak. Ya. Ini, terus Pak. Oke, jadi kita lanjut ya di Mazmur 83. Ya, ayat 1 ya, atau 2. Ya Allah, ya Elohim, ya, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Elohim. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut. Ya, musuh-musuh ini artinya nabi palsu ini ya, mulut Karlota ini ya. Orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umatmu. Nabi palsu ini senang melawan umat Tuhan ya. Ya, memusuhi umat Tuhan. Dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Nah, di sini ya. Jadi nabi palsu ini memerangi orang-orang umat Tuhan ya. Umat-umat orang beriman. Ya, kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Nah, nabi palsu ini memang sangat memusuhi Israel ya. Nabi palsu ini sangat memusuhi Yahudi, bahkan dia mengutuk mengutuk atau mencaci maki orang Yahudi yang adalah orang Israel. Jadi dia ingin bahwa bangsa Israel ini harus musnah supaya tidak ada penghalang lagi bagi nabi palsu ini. Karena nabi palsu ini mengaku-ngaku juga bagian daripada Israel dan bagian daripada keturunan YHWH, gitu ya, keturunan nabi-nabi. Kemudian ayat 5, sungguh mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau. Jelas ya bahwa nabi palsu ini akan melawan Tuhan. Ya, dia akan menentang YHWH Elohim sang pencipta. Oke, lanjut Pak. 6-nya.
Nah, nabi palsu ini tadi dikatakan dari ucapan ilahi dari Arabia. Nah, nabi palsu ini juga penghuni kemah-kemah karena nabi palsu ini memang orang yang suka atau tinggal di dalam kemah-kemah ya. Karena memang mereka berpindah-pindah untuk menyerang suku-suku lain. Ya, penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail. Nah, ini bahwa Jelas nih, jelas. bahwa si nabi palsu ini ya nabi mulut Carlota ini ya yang lancang mulut ini adalah memang dari orang-orang Ismail ya, yang ada di kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar. Nah, orang-orang Hagar ini, Hagar kan kita tahu ya, Hagar ini adalah mamanya atau emaknya Ismail ya. Hagar ini emaknya Ismail yang diusir oleh Abraham karena Hagar ini adalah seorang budak ya. Kalau boleh dibilang sekarang ini IRT ya, ART, asisten ya. asisten rumah tangga Ya, daripada Sarah. Dan Hagar ini mempunyai anak ya setelah berhubungan dengan Abraham karena Abraham juga mata keranjang. Mata keranjang. Abraham ini disuruh oleh Sarah untuk menghampiri Hagar ini karena menunggu-nunggu anaknya yang tidak kunjung lahir. Akhirnya Sarah menyuruh menghampiri Hagar sang ART sehingga dia hamil dan melahirkan Ismail. Oke, terus kita masih ada lagi, Pak. Sebelum saya ke Yesaya. Tadi Yesaya udah ya? Belum. Aduh. Berarti Yeremia 13 kita baca ya. Yeskiel. Oh, Yeskiel 13. Yeskiel 13 ayat 3. Beginilah firman Tuhan Allah. Beginilah firman YHWH Elohim. Celakalah nabi-nabi yang bebal. Nah, emang nabi palsu ini bebal ini. Sudah dikasih tahu jangan menipu. Jangan mulut Carlota. Jangan lancang mulut. Tapi tidak benar. Dengan mimpi-mimpinya. Sudah diingatkan oleh Yesaya dan Yeremia tadi kan, jangan menyebarkan mimpi-mimpi, tapi dia memang bebal ya. Jadi nabi-nabi yang bebal yang mengikuti bisikan hatinya sendiri karena ya memang karena mimpi itu ya berarti bisikan hatinya sendiri. Karena dia dapat itu semua dari mimpi-mimpinya dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Nabi palsu ini tidak pernah mempunyai penglihatan. Mau bagaimana mau punya penglihatan, Pak. Orang diutus juga enggak. YHWH juga Elohim sang pencipta enggak kenal sama dia. Dan nanti Tuhan marah ya sama orang begitu ya. Ngamuk, Pak, bukan marah. Coba. Murka, Pak, murka. Murka Tuhan. Nah. Oh iya, murka Tuhan. Yeskiel 13. Nah, ketika YHWH Elohim sang pencipta murka, maka dia berkata, aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi palsu ini yang melihat perkara-perkara yang menipu. Nabi-nabi ini memang senang menipu ya. Nabi mulut Carlota ini, nabi palsu ini memang senang sekali menipu ya dengan tipu dayanya dan dustanya. Dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong ya memang dia mengatakan kebohongan semua, omong kosong semua, khayalannya yang dia ucapkan, yang dia katakan dia terima dari Tuhan sebagai firman atau wahyu. Ya, mereka tidak termasuk perkumpulan umatku. Nah, Bapak Elohim mengatakan dia bukan umatku dan dia bukan orang beriman karena memang dia bebal dan dia penyesat. Jadi di luar Israel ya? Di luar Israel ya? Israel, Pak. Tapi yang anehnya dia mengaku-ngaku menjalankan ajaran
nabi-nabi Israel dan mengaku-ngaku menjalankan menyembah Tuhan YHWH Sang Pencipta. Oke, jadi dia tidak termasuk di dalam umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel. Ya jelas, karena dia bukan orang Israel. Tadi sudah dijelaskan bahwa dia adalah dari Arabia. Karena ucapan ilahi tadi tentang Arabia. Dan itu adalah perkumpulan atau kumpulan di kemah-kemah Edom dan kaum Ismail. Oke, terus loh kok turun lagi? Belum selesai, Pak. Ya. Dan tidak akan masuk lagi ke di tanah Israel. Sabar Jangan dulu. masuk. Karena Tanya sudah Pak mati. Mordekai sudah mulai hangat lagi enggak? Oh, saya yakin udah telanjang Pak Mordekai ini, udah kepanasan. Nggak ngomong Sudah, kan, Pak. berarti udah guling-gulingan. AC-nya sudah jalan tadi malam, Pak. Oh, enggak, pasti dia lagi guling-gulingan, Pak, di ubin. Di lantai. Di lantai ya, karena kepanasan. Tuh, udah masuk di kamar mandi tadi siram-siram tuh karena kepanasan. Oh iya, saya dengar bunyi kebiur-kebiur, jangan-jangan dia nyemplung ke bak mandi. AC-nya lagi rusak. Ya. Jadi dia tidak akan masuk tanah Israel. Gosip. Karena nah kan, marah kan ya, udah panas. Semakin digosok semakin asik. Iya. Sudah basah? Saya sudah keker di sini Pak Mordekai sudah buka baju, saya sudah keker. Iya, saya juga sudah keker. Untung kekeran saya masih baru, Pak. Itu saya Pak Mordekai. Kalau lihat Digugat terus. Ya, dan dia tidak akan masuk lagi di tanah Israel karena dia memang bukan Israel dan tidak akan masuk ke dalam tanah Israel, apalagi ke dalam suku Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah, bahwa akulah YHWH Elohim. Oke, 10-nya Pak. Nah, oleh karena sungguh karena mereka menyesatkan umatku, ya mereka menyesatkan umat YHWH, ya dengan mengatakan damai katanya, ya karena katanya mereka adalah ajaran yang damai, ya menyesatkan umat YHWH dengan mengatakan mereka ajaran damai dan damai sejahtera ajarannya mereka, ya. Padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Bagaimana mau ada damai sejahtera? Orang diperangi terus, salah ngomong, sikat. Salah ngomong, potong leher. Salah ngomong, bunuh. Aduh, bagaimana damai sejahtera? Mereka itu mendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya. Ini untuk apa ngapur ya nggak tahu. Nabi sesat nih mau ngapur rumah. Apa mau ini kali renovasi rumah ya? Dia mendirikan tembok dan oke 11-nya Pak. Oh, ya katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh dan angin tofan akan bertiup, luntur lagi. Kemarin ada kebanjiran itu sampai tenggelam itu. Iya makanya. Luntur kan, yang baru dikapur kan luntur Pak. Jadi lunturlah mereka. Oke, ada lagi di Yeskiel, ada lagi? Lari ke ini loh, saya 40 ya, berapa? Ya saya 21 Pak. 21 dulu. Ayat 13. Kita lihat dulu apa isinya. Apa tadi sudah kita baca atau belum? Lupa saya. Sudah. Oke, saya 25 Pak. 25 ayat 6 Pak. Jangan ke 40 Pak dulu Pak, sabar dulu Pak. Saya 25 ayat 6 Pak. Apa yang dikatakan bunyi? Aduh aneh-aneh aja nih Palidara nih. Aneh-aneh aja. Oh bukan Pak, bukan salah Pak, bukan. Ya, makanya aneh-aneh. Bukan, salah ini. Sebentar, salah tulis. Ya maklum Pak, namanya manusia penuh salah dan dosa. Oke, Yesaya 44. Yesaya 44 melawan. Ya, kan tadi salah Pak.
Minta disunat nih. Ayat berapa? Ya saya 44 ayat 9. Nah, tadi sudah dijelaskan kan bahwa nabi palsu ini membentuk Tuhannya menjadi patung dan sembahan berhala yang terbuat dari unsur kayu dan batu. Nah, di sini saya dikatakan lagi, orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan. Dan barang kesayangan mereka itu, yang mereka sembah itu, kayu dan batu tidak memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidak melihat dan tidak mengetahui apa-apa. Mereka itu memang matanya sudah dibutakan. Ya, penyembah-penyembah berhala patung ini yang disesatkan oleh sang nabi palsu ini tidak melihat apa-apa. Ya, dan tidak mengetahui apa-apa. Mereka selain tidak melihat apa-apa artinya buta dan tidak mengetahui apa-apa berartinya botol. Jadi karena mereka tidak mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Nah, mereka akan malu karena kebotolan mereka dan kebutaan mereka. Mereka seperti orang buta menuntut orang buta, rame-rame kecemplung ke dalam lubang. Yesaya 44 ayat 10-nya, Pak. Hah? 10-nya, Pak, turun, Pak. Iya. Iya, siapakah yang membentuk Allah? Ya, Allah ini membentuk sembahan dan menuang patung yang tidak memberi faedah. Nah, nabi sesat ini membentuk patung, menyembah, ya, dengan pengikutnya tidak memberi faedah apa-apa. Hanya kesia-siaan. Oke, ayat 11-nya, Pak. Nih. Iya. Nah, sesungguhnya semua pengikut nabi palsu ini akan mendapat malu karena kebotolan mereka, ya, kebutaan mereka. Karena kebotolan mereka sering mereka seperti sapi, Pak. Nguber-nguber ekornya muter aja, ya. Dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Ya pasti berhala batu dan kayu itu harus dibuat oleh manusia. Ya. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Nah, ini si nabi palsu ini dengan umatnya ini, ya kalau mau menyembah Tuhannya, batunya harus bangkit berdiri sebelum sujud menyembah. Mereka bangkit berdiri dulu, baru sujud menyembah kepada batu dan kayu. Ya, mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Ya, mereka akan mendapat malu bersama-sama. Ya, karena menyembah batu dalam kebotolannya. Oke, Pak. Terus ayat 15-nya, Pak. Kita lihat ayat 15-nya ngomong apa, Pak. Dan kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Nah, Pak Mordekai kan sedang memanaskan diri. Apakah sudah panas atau belum? Ya, lagi pula ia menyalakan untuk membakar roti. Sebenarnya kayu itu kan untuk memanaskan diri dan membakar roti. Tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah. Nah, kalau kita orang beriman, ya, yang iman kepada YHWH, ya, Sang Pencipta, ya, kayu itu kan kita buat kayu bakar untuk memasak, kayu api. Terus memakai untuk kalau dingin kita nyalakan api unggun untuk memanaskan diri. Tapi sang nabi palsu ini dan juga untuk membakar roti. Tetapi nabi palsu ini membuatnya menjadi Allah. Lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakan menjadi patung. Lalu sujud kepadanya. Nah, jadi kayu ini dibuat menjadi Allah. Ya, menjadi sembahannya. Lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya sebagai patung. Lalu sujud menyembahnya. Tadi unsur kayu dan unsur batu. Karena sembahannya nabi sesat ini, nabi palsu ini memang ada unsur batunya, lebih banyak unsur batunya. Tapi juga ada unsur kayunya. Karena ada pintu-pintu ya, pintu-pintu itu terbuat dari kayu. Oke, terus ke 17 Pak Bom. Apa yang dikatakan ayat 17-nya? Nah,
Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah. Dan sisa kayu itu dikerjakan, dibuat menjadi Allah atau menjadi sembahannya. Menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya. Ya, nabi palsu dengan pengikutnya sujud ramai-ramai kepadanya. Kepada Tuhan sembahannya ini yang dari kayu dan batu. Ia menyembah dan berdoa kepadanya, katanya, tolonglah aku sebab engkaulah Allahku. Ya, nabi palsu ini dan pengikutnya selalu mengatakan, lindungilah kami dari godaan setan yang terkutuk. Tolonglah aku, sebab engkaulah Allahku, sebab engkaulah Tuhanku yang maha besar. Nah, mereka berdoa dan berkata seperti itu, ya, kepada patung sembahannya kayu dan batu. Kemudian ayat 18-nya. Ayat 18-nya ya. Oh ya, iya benar Pak, ayat 18. Oke, 18-nya Pak tadi Pak. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa. Mereka umat-umatnya juga tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Mereka hanya ikut sujud menyembah. Mereka hanya ikut apa yang dikatakan nabi palsunya. Ya mereka nggak tahu apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Hanya ikut saja dan nurut. Ya. Sebab matanya melekat tertutup. Ya, mata mereka tetap, orang dibilang mereka buta kok. Tidak melihat. Sehingga tidak dapat melihat dan hatinya juga tertutup. Hati mereka tertutup karena sudah disesatkan. Sehingga tidak dapat memahami. Ya, mereka tidak dapat memahami bahwa mereka sedang disesatkan oleh sang nabi palsu. Oke, terus kemudian 20-nya Pak. Langsung kita ke 20 ya. Penutupnya. Pak Bam. Ke 20-nya Pak. Naikin Pak, tolong Pak. Naik Pak ke 20. Iya. Oke. Selingan belum ya? Selingan belum ya? Belum. Oh iya. Jadi orang-orang ini pengikut nabi palsu ini sibuk. Ya, sibuk dengan abu belaka abu itu maksudnya dengan ya kekotoran ya, dengan kesia-siaan ya. Yang disesatkan oleh hatinya yang sudah tertipu, yang tertipu. Jadi hatinya sudah disesatkan orang-orang ini dan sudah tertipu oleh sang nabi palsu. Ya. Karena sembahannya itu adalah ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan sang sembahannya ini yang dari kayu dan batu juga mengatakan bukankah dusta yang menjadi peganganku. Nah, sembahan atau Tuhan daripada sang nabi palsu ini berkata bahwa dia adalah pemegang dusta dan ahli dusta, ahli tipu, menipu, dan ahli tipu daya. Oke, lanjut Pak Bobo. Mau diselingan? Mau selingan silakan. Silakan selingan. Saya juga mau minum dulu. Haus Pak, kering. Wah, jangan keliru yang kencing-kencing itu minumnya. Iya, selingan itu kalau di Alkitab kan sering dikatakan dari buahnya lah kita tahu ya. Nah, kalau nenek moyangnya nabi palsu ini kan suka berperang ya. Kemarin sudah dibacakan belum ya di Kejadian ya? Mungkin Kejadian 16 ayat 12 Pak. Nah, orangnya kan nenek moyangnya kan suka berperang. Nenek moyangnya nabi palsu ini. Sudah? Ya, Kejadian 16 ayat 12. 2 ayat saja Pak, Pak Lidara. Selingannya. Silakan Pak Lidara. Ya. Nah, ini kalau ini bicara keledai nih. Memang nabi palsu ini memang ya, nabi palsu ini memang seperti keledai liar ya. Dan umat daripada nabi palsu ini memang kelakuannya seperti keledai liar ya, karena mereka penyembah berhala yang disebut kalau dikatakan itu kafir ya.
Tapi Tuhan kita Yesus Kristus melarang kita untuk menyebut kafir. Karena kalau menyebut kafir itu mulut yang karlota dan mulut yang tidak punya aturan. Ya, oke. Kejadian 16 ayat 12 ya. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Nah, ini karena berbicara dengan kaum Ismail dan kaum Hagar ya. Ya, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Ya, ini jelas. Iya, Ya, jelas ini. ini Jadi dari kaum Ismail ya Pak, yang tadi sudah iya, disebutkan iya, ya. nenek Ya, moyangnya pun yang dikit-dikit perang, dikit-dikit perang. ya, Nah, yaitu ini yang memang tadi itu menurut dari buahnya itu. tinggal di Iya, kemah-kemah Edom itu ya. iya. Yaitu Kemudian ke kaum Mazmur 120 coba ayat 5 sampai 7. ya. Kenapa ya suka perang? Mazmur 120 Ya itu nabi palsu dengan umatnya kan suka perang. Tadi kan udah Ayat berapa? jelas. ayat 5 sampai 7. Mau dikit-dikit minta perang ini, dikit-dikit. Silahkan Pak Lidara. Sampai 7 Pak Lidara. Apa ini? Oke. Oke ya, ini adalah ini kalau berbicara sih tadi ini masuk kepada kaum pengikut daripada nabi palsu ini yang kalau saya lihat ya. Oke. Ini nubuatan untuk para umat nabi palsu ya. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Meseh. Karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama dengan orang yang membenci perdamaian. Nah, jelas memang pengikut nabi palsu ini ya, itu adalah orang yang membenci perdamaian. Mereka senang dengan peperangan ya. Karena tidak ada damai sejahtera di dalam hati mereka. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara naik Pak, maka mereka menghadapi perang. Jelas Pak, jelas. Jadi ya kaum ini ya kaum nabi sesat ini umatnya memang tidak suka perdamaian dan mereka menghendaki perang. Ya, oke. Ya, karena Bagaimana kalau saya kasih ayat penguat? Oh boleh Pak, karena memang mereka masih ada jiwa-jiwa preman ya, jiwa-jiwa penjahat karena suka perang. Kasih ayat penguat ya. Ya. Silakan. Aduh, ada lagi. Oke. Ya, ini penguat dan pelanjut daripada umat-umatnya nabi palsu yang suka berperang ya. Oke. Mika 3 ayat 5. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku. Nah, ini dalam arti nabi palsu jelas ya. Yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, nah artinya nih artinya yang sesuatu yang dapat kerjasama, ya sesuatu yang bermanfaat Pak, yang ya, bisa mereka pergunakan. Ya, untuk makanan mereka bisa. Yang istilahnya iya saja. Yang Iya. lembut, ya. Iya. Nggak dipaksa dimakan empuk lah, makanan empuk lah. Iya. Nah, ini maksudnya dikunyah juga kan mereka cari makannya di situ ya. Cari penghidupannya di situ. Ya, yang menyesatkan bangsaku, dan apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, mereka akan menyerukan damai. Nah, kalau mengikuti mereka bayar upeti, ya bayar sesuatu yang bisa ya kita nggak kenal itu Pak. Jadi yang menyerukan membayar yang bisa dikunyah itu artinya bisa dimakan ya. Ya, membayar yang bisa dimakan atau yang untuk membeli yang bisa dimakan. Ya, mereka akan menyuruhkan damai, tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu
ke dalam mulut mereka, artinya tidak bisa memberi sesuatu yang bisa dikunyah atau dimakan atau dipergunakan, mereka akan menyatakan perang. Nah, akan perang lagi. Aduh. Mereka ini memang suka perang, tidak suka damai, Pak. Ya, oke. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu dan hari menjadi hitam suram bagimu. Nah, ini. Lumpur hitam. Jadi ya nabi palsu ini ya makanya mereka menjadi gelap. Ya mereka gelap segelap-gelapnya. Ya karena sang nabi palsu ini juga mengatakan bahwa ketika katanya dia belum melihat malaikat itu adalah dalam awan yang hitam, pekat, suram. Itu yang menaungi dia. Nah, itu malaikat katanya, malaikat yang menemui dia di dalam goa. Sang nabi palsu ini kan memang suka bermimpi di dalam goa. Jadi ketika itu yang menemui dia katanya malaikat yang memberikan firman Tuhan itu berbentuk hitam dan menyebar luas ya, menyebar sampai ke barat ya. Dan para pelihat akan malu. Ya, menjadi hitam suram dan termasuk juga matahari ini, nabi palsu ini mengatakan matahari ini terbenam di tempat yang hitam. Di tempat yang hitam atau tempat yang berlumpur hitam. Ya, jadi menjadi hitam pekat suram bagi mereka. Ya, oke. Kemudian lanjut, Pak. Iya, kita buka di kitab yang jarang dibuka ya. Ya, apa itu, Pak? Oh, Zefanya. Ya, jarang ini, Pak. Jarang. Ini kayaknya mereka nggak tahu juga kitab ini ya. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, ya? Oh. Paling dia tanya, tahu nggak Zefanya? Oh, Zefanya yang tetangga saya yang baru pindah. Pak Alidara ini emang Oke. Zefanya 3. Oke, Zefanya 3 ayat 4 mengatakan, para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Waduh, ini dia. Tepat ini, Pak. Jadi nabi-nabi palsu ini, ya, nabi-nabi palsu ya saya bilang. Karena banyak nabi palsu ya. Dia punya imam yang sembarang-sembarang juga ya. Jadi imam-imam ini adalah pengajar-pengajarnya atau guru-guru ya yang mengajarkan bahwa menajiskan apa yang kudus. Karena Tuhan sendiri ya, Bapa YHWH, Sang Pencipta yang selamat malam semuanya. Selamat malam. Menjadi manusia itu telah menguduskan apapun yang diciptakan, dikuduskan. Tapi pengajar-pengajar sesat ini, pengikut nabi palsu ini menajiskan. Iya, pengikut rasul palsu ya, ada kasus. Si nabi palsu ini ya dengan beraninya memperkosa hukum Taurat. Dia mengatakan bahwa dia mengikuti hukum Taurat, tapi satu pun hukum Taurat tidak dia ikuti. Hukum Taurat. Coba Pak Bom tolong dibuka hukum Taurat itu. Taurat, ya? Oh iya. Iya, karena nabi palsu ini emang nabi tidak sesat. Dia tidak menjalankan itu, dia tidak menjalankan. Nabi ini biadab, memang biadab dan sesat ya. Ya, suka berbohong dan memperkosa hukum Taurat. Tapi dia berteriak-teriak dia mengikuti hukum Taurat. Ya, nabi palsu ini ya. Padahal tidak. Oke. Yang merubah hukum Taurat itu Saulus. Taurat itu mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jelas. Jangan ada Allah lain. Tapi nabi palsu ini dengan biadab dan karlotanya dia justru membuat Allah lain. Yaitu dari unsur kayu dan batu untuk disembah. Iya. Jadi dia mengadakan Allah lain di samping selain daripada YHWH Elohim Sang Pencipta, dia buat Allah lain yaitu. Alidara, tadi ada suara kayaknya suara yang panas itu.
Ada setan kepanasan. kayaknya, suara setan. Ada setan ini. Saya dengar. Oke, Kok kita Yang baca kita mau lanjut. hukum Kita lanjut orang dulu, itu Pak tahu. Bom. Oh, turun dia dulu Kita ya. abaikan dulu suara setan Abaikan itu. dulu. Oh ya, suara setan. Sampai kita selesai membaca ini. Oke, turun dulu Pak Bom ayat 4-nya. Ayat 4-nya Pak belum? Oh ya, 4. Iya. Ayat 4-nya ya. Nah, jadi hukum Taurat itu mengatakan ya jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit atau di bumi. Nah, si nabi palsu ini ya, nabi sesat ini ya, nabi biadab kalau dikatakan di Alkitab ini ya, itu dia membuat patung, justru membuat sembahan ya. Patung itu artinya sembahan ya, bukan patung berbentuk ya, tapi patung untuk disembah, yaitu unsur kayu dan batu. Ya, itu. Nanti di ayat yang lain kita akan menemukan bahwa dari unsur kayu dan batu ini berupa bilik. Bilik itu adalah bangunan Roma tuh pasal 7 ayat 14 16 Paulus daripada suatu bangunan batu ya. Oke. Terus kemudian Taurat itu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, nabi palsu ini ya, yang menyesatkan ini, nabi sesat ini senang sekali menyebut nama Tuhan, tapi Tuhannya dia, nabi Tuhannya dia, ya. Dan dia juga suka menyebut-nyebut nama Tuhan Allah, ya, Elohim, tapi dengan sembarangan, yang dia ganti-ganti dengan nama lain yang tidak dikenal, ya, yang tidak bisa mencium, tidak bisa makan, ya, tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Dia ganti itu. Oke. Terus kemudian ke-8 dikatakan Taurat, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Nah, nabi palsu ini nggak kenal hari Sabat, Pak. kuduskan hari Sabat, kalian pada hari Minggu. Nabi palsu atau nabi nanti biadab. kau lihat sebentar saya jelaskan supaya kau botolan itu hari Minggu ya. Kau botol. Kau setuju, Pak. Jadi panasan dia ya. ada kalau kau setannya, bodoh di Pak. kitab, ini kitab kami bahas. Kau kalau mau diskusi yang enak. Kalau kau nggak mau, saya nggak bakalan kasih naik. Pak Bom, kok ada yang setan ngamuk ya? Tahu kita Saya baca lagi Alkitab udah marah. Alkitab kok ngamuk-ngamuk. Kamu mau diskusi Ya, nggak? oke. Kalau mau diskusi, Enggak. diskusi baik. Ayat 8. Jadi sebentar Pak Bom, saya tolong teruskan bacakan dulu. Roma 7. Saya tuntaskan. Turunkan Enggak dulu, kebagian Pak. nasihat tadi Ya. malam itu dari Pak Mordecai. Oke, nggak kebagian. Enggak kebagian. Oke, Pak Bom, kita lanjut ya semua. Lanjut. Jadi hukum Taurat itu mengatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi nabi palsu ini, ya, nabi biadab ini, ya, nabi yang tidak punya kuasa atau tidak punya mujizat, ya, yang menyesatkan orang. Dia tidak kenal hari Sabat, tidak tahu dia hari Sabat itu apa. Boro-boro dia mau ingat, Pak. Dia nggak kenal hari Sabat itu apa. Yang dia kenal hari Sabit, ya, sama hari Sabut dia kenal. Hari Sabat dia nggak kenal. Hari Sabit dia tahu, hari Sabut dia tahu. Oke. Terus Pak Bom, terus lagi turun ke bawah, Pak. Taurat itu jangan membunuh. Iya. Tapi nabi sesat ini, nabi palsu ini senang membunuh. Senang memenggal kepala orang. Ya, senang membunuh dia. Ya, nabi palsu ini. Taurat mengatakan jangan berzina. Tapi nabi palsu ini senang sekali berzina. Dia mengedepankan nafsu syahwatnya dan dia mengedepankan urusan selangkangan. Ya, jadi dia tidak menjalani hukum Taurat, karena di hukum Taurat Bapak YHWH berkata jangan berzina. Gitu. Tapi dia melakukan zina terus. Zina hatinya, zina fisik. Karena apa? Nabi palsu ini ya senang sekali dengan perempuan. Kalau kita ke Bandung beli peyem, nah dia senang peyempuan. Oke. Terus kemudian jangan mencuri. Nah, hari Sabat ini Taurat ini, tanah ini, Torah Nevim Ketuvim ini, Torah ini yang sangat diagungkan oleh kita di dalam perjanjian lama,
itu mengatakan jangan mencuri. Tapi nabi palsu ini dengan biadab, dia mencuri, dia merampas harta orang untuk dibagi-bagikan sesama dia. Termasuk Tuhannya juga mendapat bagian dari harta curiannya ini. Dengan alasan apa kita tidak tahu. Tapi untuk apapun Tuhannya ini mendapat bagian dari harta curian kita tidak tahu. Kita tanya pada rumput yang bergoyang atau pada makhluk yang merayap. Oke, 16 ya. Oke, apa ayat 16? 10 hukum Taurat itu mengatakan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, pengikut nabi palsu ini sering bersaksi. Sering menyatakan kesaksian dengan mengatakan aku bersaksi, aku bersaksi, aku bersaksi. Tapi dia tidak pernah menjadi saksi karena seorang yang menjadi saksi itu adalah dia melihat sendiri, dia merasakan sendiri, ya, dan dia mengalami sendiri, itu baru namanya saksi. Tapi kalau tidak pernah mengalami, tidak pernah melihat, tidak pernah merasakan sendiri, itu namanya saksi dusta. Jadi di sini jelas, ya. Lebih berat hukumannya itu Pak Lidara. Lebih berat hukumannya. Jadi jelas Ya. nabi palsu ini dan umatnya, pengikutnya sering mengucapkan saksi dusta tentang bersamanya. Dan Sedikit Pak Lidara. Lanjut, apa lagi Pak? Begini, kita juga maklum Ya. masalah saksi tadi. Bagaimana mau bersaksi? Kok nggak dusta? Dilihat nggak bisa dirasakan, bentuknya nggak tahu, Nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa mencium, dan tidak bisa makan. Jadi nggak ada bagaimana bentuk. mau bersaksi? Bingung Nggak ada juga. bentuk Pak. Iya bingung Pak, nggak ada bentuk, rata semua itu. Flat namanya, flat Pak. Nonton banyak, like-nya kurang. Ayo like dong. Pak Lidara. Ya. Pak Lidara. Pak Lidara Flat itu- begini. Flat itu datar Pak Lidara. Datar. Kalau datar. tidak Abstrak. punya mata Pak, tidak punya Ya. hidung, tidak punya telinga, tidak punya segalanya lah, susah menunjukkan diri Pak. Ya nggak bisa Pak, apa yang mau dilihat Iya. Pak, orang rata. Rata, nggak ada apa-apanya Tidak, Pak. dia malu Pak. Ya apa itu kepala bolong? Itulah Itu tadi one way tadi itu one way. Itu umatnya Nih, kepalanya nih, begitu Pak, nih. nggak ada isi. Oh, tidak ada isinya ya. Bulan terbela itu. Tuh bulan terbela. Memang kalau kepala tidak ada isinya. Itu dapat itu Kepala. bulan terbela. Ini udah Gampang dikatakan Tadi- jelas Pak. Tadi tahu nggak Pak Mereka- Lidara? Tadi Ya. tahu Bapak, waktu Pak Lidara lagi baca firman Tuhan, one way ngomong, anjing saya kaget loh. Kaget dia loh. No, nih fotonya loh. No. Kaget dia. Ada kepanasan dong. Ada kepanasan dong. Terpaksa. Tidak, ada Terpaksa yang kan dia keluar. kepanasan. Dia keluar. Gara-gara saya mau panggil ini loh. Loh. Saya panggil loh. Halo? Masuk ke jiwa? Tolong kirim ambulans ya. Ada yang stres ini. Ada yang Nah, kepanasan tapi- gara-gara Tapi saya Pak bersyukur Mordecai, Pak. tadi masuk. Ada teman saya, teman kepanasan. gara-gara Pak Mordecai pagi AC tadi malam tidak kedapatan dia. Tidak Jadi udah dapat dia. jadi udah mulai panas ya Pak Mordecai. Waduh, Ya. jangan ngamuk-ngamuk ya Pak. Sudah. Shalom Pak Bombom. Saya panas malah minum skoteng. Tambah panas Pak. Tambah Saya panas. saran nih Pak. Saya saran panas ya supaya Bapak jangan kepanasan Pak Mordecai. Bapak minum sekoteng yang panas, makan cabai yang pedes, pakai baju lapis 4, pakai kaos kaki, pakai topi, pakai penutup kepala, pakai sarung tangan Pak. Duduk di depan kompor pasti Ini mati. ini pengajaran sesat. Iya. Memang saya sesatkan. Jangan lupa sepak dibuka, Pak. Jadi biar panasnya merata. Oke Pak Bambam, lanjut lagi Pak Bambam. Nah. Tadi belum selesai Pak. Belum. Tadi kan bilang kuduskan hari Sabat. Benar kan? Hmm.
Nah, saya mau tanya, hari Sabat itu hari keberapa? Hari Sabat itu hari perhenti. Nah, one way itu baru belajar, belum tahu, dia kira hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu hari Sabat ikut begitu. Iya, Kan kita tahu otaknya, kalender Israel itu kan dalam iya, Mazmur otaknya 100, kopong, Pak. iya, Otaknya Mazmur kopong. 104 ayat 19 itu kan mengatakan perhitungan bulan itu, kalender itu kan Iya. dihitung bulan orang Yahudi. Iya, Berarti harinya betul. kan cuma hari pertama, Iya, hari kedua, hari ketiga, hari iya, keempat. Nah iya. sekarang orang Kalender Kristen Julian. ibadah hari Minggu. Hari keberapa? Kan hari ke-7. Iya, iya hari Itu, ke-7. apakah kita bisa buka? Orang Buka, Kristen Advent dengan orang Kristen Protestan Katolik ibadah hari Minggu atau ibadah hari Sabtu. Yang saya bingung, hari kelima harinya dia, kok ibadahnya hari keberapa? Coba kita buka Hari Alkitab ya. hari nggak jelas, Pak. Kita buka Alkitab ya. Ah, Buka paling dalam baca. Alkitab. Oke, Ya, sekarang bisa. buka. Oke, baca. Ya, jadi inilah bahwa Ibadah hari kita diwajibkan Hari Sabtu. untuk beribadah Hari pada Sabtu. hari Minggu. Ya, Sabtu dan Minggu ya, karena perhitungannya berbeda. Keluaran 12 ayat 16, kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Inilah yang disebut hari Sabat. Hari pertama itu adalah hari Sabtu. Hari ke-7 itu hari Minggu jatuhnya. Karena kalender Julian, kalender daripada Yahudi, hari pertama itu adalah jatuh pada hari Sabtu, kalender kita, kalender Gregorian. Hari ke-7 itu jatuh pada hari Minggu, kalender kita. Makanya orang yang botol otaknya tadi yang pecah, yang kopong, Pak, tunjukin, Pak. Tadi Ya. otaknya yang kosong itu. Oh, iya, sebentar, Nah, sebentar. dia Sebentar. pikir Yang tadi baru masuk itu ya, otaknya begini ya? Ini iya, kan? otaknya itu otaknya bolong, yang teriak-teriak. Nah, jadi Itu ya? iya kosong, Pak. Itu bisa diisi apa aja. Biasanya diisi kotoran, Pak. Biasanya Oh, diisi kotoran. kotoran. Iya, 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 Tinja, iya. diisi tinja, diisi segala macam, Pak. Ngiri Jadi- juga kalau begini ya. Jadi begini, supaya kita tahu juga bahwa orang Yahudi tidak kenal hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tidak kenal dia itu. Yang dia kenal hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Nah, pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu yang berat. Jadi hari pertama itu harus dikuduskan. Nah, hari pertama ini di kalender pada Yahudi jatuhnya hari apa di kalender kita? Ada kalender Gregorian, itu jatuhnya pada hari Sabtu. Karena apa? Hari juga pada kalender Yahudi itu dihitung mulai jam 6 sore. Jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu namanya satu hari. Ya, itu dihitung satu hari. Kalau kita dihitungnya mulai jam 12 malam sampai jam 12 malam itu satu hari. Jadi ketika kalender Yahudi jatuh pada hari Sabtu, ketika masuk kepada tengah hari itu sudah masuk hari Minggu. Dihitungkan kalender kita. Jadi hari Sabtu itu hari pertama, masuk ke hari ke-7 itu adalah hari Minggu. Hari pertama itu hari Sabtu. Kembali lagi kepada hari ke-7. Begitu. Ya, jadi otak-otak kosong ini, yang kopong ini, ya dia pikir kalendernya Yahudi sama kalender bapak moyangnya dia. Pakai hari Dia Minggu. tidak ikut Sabat itu ya? Tidak ikut Sabat. Enggak ikut Sabat. Nabi sesatnya itu, nabi palsu tuh enggak tahu, enggak ngerti Sabat. Dia malah 10 hukum Taurat. iya enggak tahu, Pak. Dia hukum Taurat juga. Malah dia menyesatkan manusia-manusia itu untuk beribadah pada hari ini belum ya? pada hari yang keempat. Iya belum, Ini Pak. belum ya?
Iya belum Iya, Pak. 10 hukum Taurat. Oke, ya. Ayo. Jangan. Jadi Nabi palsu ini tidak kenal hukum Taurat. Yang dia kenal hukum zina sama hukum selangkangan. Oke. Jadi 17 ya, hukum ini jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, tuh jelas. Ya, di dalam hukum Taurat jangan mengingini sesama rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, jangan ngelihat istri orang terus naksir, terus suruh cerein, suruh dicerein, terus Kalau dia dia- kawinin. Kalau Terus dia naksir sama adik Ina, kawin. si Anu naksir sama si Ina, Masa? kayak gimana? Masa Bahaya. Masa nabi palsu tak kenal hukum aurat? Ya tak kenal, dia menjalankan hukum aurat itu. Dia yang penting urat sama aurat, Pak. Urat sama aurat. Itu urat itu bakso urat. Gimana sih Pak? Ya kalau nggak ada uratnya nggak bisa berdiri, Pak. Bakso urat juga nggak bisa berdiri. Ina ketawa Ina. Serem. Oke. Jadi jangan mengingini rumah sesamamu, maksudnya jangan mengingini itu, jangan ngerampok, jangan merampas rumah Itu sesamamu. Palidara. Ya. Kira-kira kalau ada yang bantu-bantu di Pak Bumum punya rumah terus pembantunya cantik kira gimana? Diembat gak itu? Sama nabi palsu ini tidak disia-siakan, Pak. Itu langsung licin, Pak. Sampai tulang-tulangnya habis. Makanan kali. Itu disikat sampai licin, Pak. Kalau macam Mana adik dia? Ina Anda tinggal di situ kira-kira bagaimana Ina? Aduh, Ade Ina kasihan. Pasti sudah dibolak-balik kayak tempe, kayak goreng tempe. Pak Lidara. Ya. Pak Ya. Lidara, Ya. kamu serius bertanya ini Pak. Ini kan Gimana? kita membahas Alkitab tentang nabi dulu. palsu kan. Ini kita Iya, betul. Sebentar kita Iya. selesaikan dulu ini, Pak. Sebentar. Oh ya, oke Pak, silakan. Jadi nabi palsu ini tidak menjalani Taurat karena Taurat mengatakan jangan mengingini istrinya. Ya, jangan mengingini rumah sesamamu atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sedangkan nabi palsu ini merampas barang orang, ya, mengambil barang-barangnya, ya, kemudian mengingini hamba perempuan orang, mengingini perempuan orang lain, mengingini istri orang. Ya, untuk dijadikan istri pastinya. Oke, selesai Pak. Masih ada lagi? Jadi jelas nabi palsu ini tidak menjalani hukum Taurat karena semua hukum Taurat dilanggar oleh nabi palsu ini. Karena tadi kita sudah jelaskan dari ayat-ayat sebelumnya ya, nabi palsu ini suka membunuh, ya, suka mengambil barang orang, ya, suka merampas. Jadi nabi sudah masuk selingan ini Pak ya. Oke. Sebentar Pak, masih ada dulu Pak. Biar tuntas Pak supaya tuntaskan dulu Pak. Iya, yang di komen chat bisa mengerti ya. Oke, dan yang melihat juga bisa mengerti. Yang mudah-mudahan jangan ada yang kepanasan. Kalau yang kepanasan ya itu derita lu lah kepanasan. Oke. Malam Palidara. Ya. Oke. Yeremia 14 ayat 14. Jawab Tuhan Elohim kepadaku. Jawab Yahweh kepadaku. Para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Nah ini memang si nabi palsu ini sering bernubuat palsu dengan mengatasnamakan Tuhan Sang Pencipta, yaitu YHWH. Ya. Dan dia juga mengatasnamakan nama Tuhannya yang dia ciptakan sendiri untuk mengganti nama YHWH. Jadi mengaku palsu ya, membuat palsu. Aku tidak mengutus mereka. Nah jelas YHWH tidak pernah mengutus si nabi palsu, tidak memerintahkan kepadanya dan tidak berfirman kepadanya. Nah YHWH tidak pernah berfirman kepada nabi palsu ini. Dan mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong. Jadi nabi palsu ini
berkata kepada manusia yang disesatkan dengan perkataan-perkataan bohong, ya, ramalan kosong, ya, angan-angan, khayalan, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Karena memang nabi palsu ini senang bertipu daya. Oke, ada lagi Pak Bom sebelum kita lanjut. Ada. Yeremia 23 nih belum. Belum, sabar dulu. Sabar Pak. Masih panjang. Nih kira-kira masih seminggu ini kayaknya ceritanya. Banyak tapi sabar dulu. Banyak. Kita kasih 3 ayat lagi dulu ya. Ini saya Ya. Pak King David mana sih ya, bantuin saya baca. Pak King David kemana ya Pak King David? Oke, lanjut. Dua lagi. Oke. Enggak, di saya masih Yeremia 23:15, Yeremia 16. Wah, sebanyak. Oke, Yeremia 3 ayat 2. Layangkanlah matamu. Nah, oke ya. Di saya masih ada 35 ayat. Stop dulu sudah ya. Di saya. Aduh. Mulut saya. Aduh, mulut saya doer, Pak. Masih ada 35 ayat. Ayo. Ya, saya nggak mau saingan sama Nandar, Pak. Mulut saya tipis-tipis ntar jadi doer. Ya udah. Tidak. Oke. Layangkanlah Yeremia 3 ayat 2, layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Wah, ini kan syair. Iya, tidak pernah ditiduri ya. Ini syair saya. Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab di padang gurun. Aduh. Wah, ini jelas sekali nih. Nabi palsu ini sering duduk di jalan-jalan menantikan wanita-wanita yang untuk dijadikan kekasih. Ya, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatanmu. Nah, nabi palsu ini memang senang berzina, ya. Oke. Berarti dengan kejahatannya. Berarti itu yang kepanasan tadi siapa ya? Cangkok dari Arab ya. Pasti kepanasan. Oke, akhirnya kita berbicara pada akhirnya ya. Walaupun masih ada banyak ayat, nanti kita akan kupas lagi. Sebelum itu berikan waktu saya untuk istirahat selama 2 jam. Iya. Kamu lihat ya, saya suruh Pak Merdeka bicara. Kalau ada yang masuk jangan bicara ya, awas ya, awas. Kan istirahat 2 jam. Bobo dulu. Oke, jadi di sinilah diterima Pak Merdeka ini katanya kepanasan tapi kok adem aja. Pak Merdeka. Pak Merdeka ini. Nah, udah bukan kepanasan aja, dia berarti ketiduran juga. Pada akhirnya kita melihat bahwa nasib tragis daripada sang nabi palsu yang sudah dikatakan dari awal harus binasa dan harus dihukum mati, maka nabi palsu ini seperti ini. Sebab inilah beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab daripada Nabi Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Jadi nabi palsu ini harus pasti diberi makan ipuh dan minum racun. Maka nabi palsu ini tamatlah riwayatnya. The end. Selesai. Nabi palsu mati diracun. Istirahat dulu ya. Ya. Istirahat, Pak.
Show